Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan presentasi mengenai standar tingkat pencapaian perkembangan fisik motorik anak usia 7-8 tahun. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu Afitratul Muzizah NIM 50, Sylvia Fahmi NIM 70, dan Rizky Imraatul Hidayah NIM 72. Perkenalkan, nama saya Afitratul Muzizah NIM 1902 10 20 50 50. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep STPPA pada fisik motorik anak usia 7-8 tahun. Yang pertama, ada perkembangan fisik pada anak usia 7-8 tahun. Dari itu menyatakan bahwa terdapat perubahan yang sangat menonjol pada diri individu, dan itu dapat kita amati secara langsung, dapat kita lihat secara langsung dengan mata, yaitu adanya perubahan fisik pada individu. Nah, jadi perkembangan fisik itu dapat kita lihat ya, pertambahannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, itu dapat kita amati secara langsung. Begitu pula dengan anak usia 7-8 tahun. Nah, Coughlin dan juga Toms itu berpendapat bahwa di dalam perkembangan fisik pada individu manusia itu terdapat 4 aspek. Yang pertama itu aspek sistem saraf, yang kedua sistem otot-otot, yang selanjutnya adalah kelenjar endokrin, yang selanjutnya yang terakhir adalah struktur fisik. Keterampilan gerak pada anak itu sangat berpengaruh terhadap keseharian anak. Secara tidak langsung itu keterampilan gerak pada anak itu ditentukan oleh pertumbuhan fisik pada anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan motorik anak pada usia 7-8 tahun. Pada usia ini kan anak sedang bersekolah. Disitulah anak akan dapat melatih motoriknya itu dengan baik, dapat distimulasi oleh pendidik ketika melakukan pembelajaran. Nah, sehingga motorik pada anak itu akan berkembang lebih halus, lebih sempurna, lebih terkoordinasi, dan juga secara baik itu akan mengalami peningkatan yang optimal sesuai dengan capaiannya. Seiring dengan pertumbuhan dan pertambahan berat badan serta kekuatan badan itu juga berpengaruh sekali terhadap motorik anak. Perkembangan pada otot bagian lengan dan juga bagian kaki anak itu juga semakin kuat. Hal itulah yang mempengaruhi aktivitas fisik seperti menendang, melompat, berlari, menangkap, atau yang lainnya itu dapat dilakukan anak itu dengan sangat baik, dan juga anak itu bisa menjaga keseimbangannya juga semakin lebih baik di usia 7-8 tahun ini. Pada usia ini aktivitas gerak badan seperti membungkuk atau bermacam-macam senam dengan irama ataupun olahraga anak itu berkembang secara pesat. Gerakan yang diperlihatkan anak itu juga semakin kompleks dan juga semakin rumit. Selain itu juga anak bisa melakukannya dengan semakin cepat, seperti misalnya ketika anak membuat hasil karya, atau ketika anak memainkan alat musik, sedang misalnya bermain, itu akan diperlihatkan secara lebih baik lagi, lebih terkoordinasi, dan juga disinilah anak itu mengalami perkembangan atau gerak anak itu semakin semakin optimal seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas fisik sesuai tumbuh kembang anak usia 7-8 tahun. Teman-teman perlu diperhatikan dalam aktivitas fisik anak ini harus memperhatikan yang namanya tahapan-tahapan anak atau karakteristik anak atau prinsip tumbuh kembang anak pada usia itu. Jadi karena ini usia 7-8 tahun, ini menurut Junaidi tahun 2011 menyatakan ada beberapa olahraga yang bisa dijadikan aktivitas fisik pada anak. Yang pertama itu ada jalan, lari hop yang diiringi irama atau diiringi musik, dan juga kombinasi antara lari dan juga lompat.
itu sesuai. Selanjutnya yang kedua itu ada gerakan membungkuk, melompat, dan juga merenggang. Selanjutnya ada aktivitas otot besar, aktivitas lengan, perut, dan juga punggung. Yang selanjutnya adalah permainan yang berkaitan dengan kekuatan, keseimbangan, dan juga kelincahan. Misalnya kalau kekuatan itu kekuatan kaki ya, misalnya lompat tali ya. Keseimbangan itu misalnya meniti pada papan. Kelincahan itu misalnya apa ya, lari seperti itu. Yang kelima itu ada permainan yang melibatkan bola seperti menangkap atau melempar bola. Terus habis itu kalau masuk usia ini anak itu kalau masuk usia selanjutnya adalah permainan yang melibatkan bola. Pada usia ini anak itu bisa mengerti sedikit aturan ya tentunya. Seperti biasanya anak itu kalau masuk usia sekolah dasar itu diajari bermain kasti, terus habis itu juga ada seperti menangkap dan juga melempar bola, habis itu memasukkan bola ke keranjang, juga sepak bola, seperti itu yang memiliki aturan-aturan sederhana. Yang selanjutnya adalah belajar gaya renang. Ini juga bisa diterapkan pada usia 7-8 tahun, misalnya gaya kata seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah permainan dengan aturan yang sederhana seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, seperti kasti dan juga sepak bola ya. Kalau sepak bola mengenal aturan itu bagaimana, misalnya ya ada kita sebagai pemain itu nanti tugasnya ada masukkan bola ke dalam gawang, terus juga ada penjaga itu tugasnya apa, penjaga itu menjaga agar bola itu tidak masuk ke dalam gawang seperti itu misalnya. Atau juga permainan petak umpet seperti itu juga bisa. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik anak usia 7 sampai dengan 8 tahun. 1. Senang bermain. Menjadi seorang guru harus memahami perkembangan anak didik saat memberikan aktivitas fisik melalui model bermain. 2. Senang bergerak. Pada dasarnya, anak usia dini adalah anak yang sangat aktif. Pendidik memiliki peran untuk merancang pembelajaran yang banyak melibatkan gerak. 3. Senang beraktivitas dalam kelompok. Anak pada usia yang memasuki sekolah dasar umumnya suka berkelompok dengan teman sebayanya. 4. Senang praktik secara langsung. Anak yang memasuki sekolah dasar mempunyai karakteristik gemar melakukan hal dengan praktikum, bukan teoritik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik STPPA pada aspek fisik motorik anak usia 7 sampai dengan 8 tahun. Pada usia 7 tahun, tumbuh kembang anak dari segi fisik memang tidak terlalu banyak, tetapi cukup drastis perkembangan kemampuan motorik anak lebih mencolok. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kemampuan motorik anak yang terus berkembang seperti 1. Aktif melakukan olahraga yang membutuhkan koordinasi tubuh seperti berenang dan memanjat. 2. Mulai bisa menggunakan gunting dengan baik. 3. Bisa menulis namanya sendiri. 4. Mampu menggambar tubuh orang dengan lengkap. Perkembangan fisik anak usia 8 tahun tidak jauh berbeda dengan anak usia 6-7 tahun. Pada usia 8 tahun, tinggi badan anak mengalami peningkatan 5-7 cm. Selain itu, anak juga mengalami peningkatan berat badan hingga 1-3 kg. Perkenalkan, nama saya Rizky Imroatul Hidayah, tim 195072. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis standar pencapaian perkembangan fisik motorik anak usia dini usia 7-8 tahun. Yang pertama yaitu gigi susu anak masih terus lepas satu persatu. Artinya
pada usia ini anak masih mengalami giginya copot. Yang kedua yaitu melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Yang ketiga, anak mampu berlari lurus tanpa jatuh dan bervariasi. Yang keempat, mampu melempar dan menangkap bola kecil dengan jarak jauh. Artinya ketika dia itu mampu melempar bola kecil dengan jauh dan mampu menangkap bola dari jarak jauh. Yang kelima, menggunakan alat tulis dengan benar. Artinya dia sudah mampu memegang pensil dengan baik dan dengan benar. Lalu yang keenam, melakukan kegiatan memakai baju, makan, dan minum sendiri. Artinya dia sudah bisa menggunakan pakaiannya sendiri, menggunakan baju yang ia kenakan sendiri tanpa bantuan orang tua atau yang lain. Dia juga bisa mengambil makan sendiri, mengambil minum sendiri, dan makan sendiri. Yang ketujuh, melakukan kegiatan bersih-bersih rumah dengan benar. Artinya dia sudah ikut membantu ibu melakukan kegiatan membersihkan rumah. Selanjutnya nomor 8, mampu memotong atau menggunting dan menempel dengan tepat. Dia sudah bisa menggunting dan memotong sesuatu dan juga menempel dengan benar. Misalnya ketika ada gambar yang di situ ada polanya untuk pola-pola untuk digunting. Dia bisa mengikuti pola tersebut dan menggunting sesuai pola tersebut lalu menempelkannya pada tempat yang tak tersediakan. Selanjutnya nomor 9 yaitu mampu menggambar orang dengan anggota tubuh lengkap. Jadi dia sudah bisa menggambar, misalnya menggambar orang itu dia sudah bisa menggambar dengan adanya tangan, seperti adanya tangan, mata, telinga, hidung, kaki, jari-jari tangan, seperti itu. Lalu nomor 10, melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, lengan, kepala dengan baik dalam menirukan tarian atau senam. Jadi misalnya ketika dia lagi senam lalu ada pemandunya, dia mampu mengikuti gerakan pemandu senam tersebut. Selanjutnya mampu membuat atau menulis angka. Dia sudah bisa membentuk misalnya dari pasir atau dari sesuatu yang lain dengan membentuk angka. Dia sudah bisa membentuknya dengan baik dan benar. Lalu mampu membuat bangun ruang, artinya dia sudah bisa menggambar, misalnya menggambar bangun ruang seperti balok, kubus, seperti itu. Lalu mulai aktif melakukan kegiatan olahraga. Jadi misalnya ketika di hari libur, di hari Minggu itu misalnya ada jalan-jalan di sekitar rumah bersama anak-anak yang lain, dia aktif mengikuti kegiatan tersebut, misalnya jalan-jalan di sekitar komplek atau di sekitar jalan-jalan terdekat. Terus nomor selanjutnya, terampil menggunakan tangan kanan dan kirinya. Jadi dia itu sudah bisa menggunakan kedua tangannya sesuai dengan fungsinya. Misalnya tangan kanan digunakan untuk makan, digunakan untuk minum, mengambil sesuatu, membuka sesuatu, dan melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Lalu menggunakan tangan kiri digunakan untuk membersihkan ketika ia selesai buang air besar. Selanjutnya terakhir yaitu aktif bermain permainan fisik dan mengerti aturan. Contohnya di sini itu dia sudah, ini untuk anak cewek, dia sudah bisa mengikuti permainan lompat tali karet. Dia sudah mengerti aturan bermainnya. Seperti itu. Sekian dari saya.